Disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Siti Walidah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Inilah program acara kolaborasi komunikasi lintas bidang oleh praktisi. Jadi gini dok, saya punya anak, kebetulan anak saya itu usianya 7 bulan. Itu gemuk sekali dok, sampai tangannya itu kayak kue sobek, tahu dokter? Itu padahal dia itu belum makan apa-apa loh dok. Yeah. Itu apakah betul dok nanti kegemukan masih ASI itu ya, masih ASI itu tangannya udah seperti roti sobek. Saya juga tidak pernah gendong karena saya hampir stunting ya. Iya, itu apakah nanti akan mempengaruhi kualitas hidupnya dia di masa yang mendatang? Maksud saya, apakah obesitas di masa dini akan menyebabkan obesitas di masa remaja atau itu, dan mempengaruhi kualitas hidup ke depannya? Sangat betul bahwa obesitas pada anak itu sering berlanjut menjadi obesitas pada dewasa, remaja dan dewasa. Jadi harus diperbaiki. Ya memang berarti, kalau masih di bawah setahun ya belum perlu diet. Oh gitu. Tapi kalau sudah besar, dia sudah bisa. Dietnya pun anak-anak lain ya. Diet kan istilahnya pada anak itu pengaturan makan, bukan diet seperti orang dewasa. Nanti ada tahap-tahap yang berbeda lah. Remaja juga nanti beda. Jadi kalau ada yang punya masalah kegemukan, silakan difikirkan sebagai masalah. Jangan seperti mitos. Pokoknya anak-anak nggak gemuk nggak lucu. Nah iya, itu mitos itu. Nanti kalau udah sakit, kurus sendiri dok. Iya, padahal masalah kegemukan itu sering sulit, menimbulkan kesulitan. Dia diare gampang dehidrasi. Dia DB itu gampang mengalami shock pada anak yang lebih gemuk daripada yang kurus. Oh, gitu, itu yang terjadi. Jadi kegemukan tetap masalah, tapi jangan dipikir sendiri. Silakan konsultasi kepada dokter anak. Kalau anak saya kegemukan, bagaimana sebaiknya? Oh, iya. Nah, gitu. Mungkin nanti di belakang saya konsultasi sama dokter. Boleh. Ya, sekarang ini mitos atau fakta tentang stunting dok. Tadi kan kita tentang obesitas terus ya. Selanjutnya stunting hanya bisa diperbaiki saat bayi baru lahir. Apakah mitos ini atau fakta? Oh iya. Jadi kita punya kesempatan untuk memperbaiki stunting sebelum usia 2 tahun. Iya, jadi kan ada istilah 1000 hari pertama kehidupan. Itu dihitung dari dalam kandungan itu 9 bulan 10 hari, ya kan? Berapa itu kira-kira berapa hari itu? Ya. 270 tambah 10, 280 kan? Nah sisanya adalah setelah lahir. Berarti kurangnya berapa dong? Kalau 1000 dikurangi 280 kan masih 720 sama dengan 2 tahun kan? Nah, iya, jadi kita punya kesempatan 2 tahun untuk memperbaiki stunting. Di atas 2 tahun umumnya sudah sulit untuk diperbaiki. Walaupun nanti pada saat remaja ada kesempatan lagi sedikit untuk memperbaiki, tapi relatif lebih sulit kalau dibandingkan sebelum 2 tahun. Gitu ya. Jadi tapi kadang-kadang ini sahabat PKU sekalian, dari tadi kan kita berbicara masalah obesitas dan stunting ya. Menurut saya nih dokter, kita ini sebagai orang tua, kita perlu sekali untuk tahu sebenarnya stunting itu tingginya berapa sih dok gitu. Usia sekian harusnya tinggi sekian gitu, kita harus punya panduan itu ya dok ya. Iya, ada grafiknya kan di KMS misalnya, itu ada grafik yang bisa diikuti. Ada berat badan per usia, ada tinggi badan per usia, ada berat badan per tinggi badan. Semuanya bisa kita pakai untuk mempertimbangkan, menghitung apakah anak termasuk stunting atau tidak. Kalau tidak tahu, yang paling gampang ketemu dengan dokter. Oh iya, konsultasi ketemu dokter dengan datang ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Iya, itu nanti bagi sahabat PKU yang punya masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, silahkan bertemu dengan dokter Bambang Edi, spesialis anak. Bisa juga dokter yang lain. Nah, satu lagi ini tentang stunting juga dok, masih di mitos atau fakta ya. Stunting hanya mengganggu tinggi badan dan bukan masalah kesehatan lainnya. Sepertinya tadi sudah dijawab. Tadi sudah saya sampaikan bahwa stunting itu tidak murni tinggi badan saja, tapi juga persoalan kesehatan
dan juga persoalan tumbuh kembang yang lain, termasuk maaf ya kecerdasannya bisa terganggu. Berarti ini fakta ya dok ya. Ya itu. Tadi kan katanya hanya mengganggu soal kesehatan, tidak hanya hanya mitos, tinggi badan, ya, tidak kesehatan. Berarti mitos dong. Iya betul, ya benar-benar. Ya itu tadi akhirnya segmen mitos dan fakta kita akhiri sampai di sini aja ya. Ya baik untuk sahabat PKU dimanapun Anda berada, kami masih membuka sesi pertanyaan. Silahkan yang mempunyai pertanyaan langsung saja DM kami di Instagram @PKU Gamping atau via WhatsApp ya. Masih kami tunggu di 027464999726. Nah, sahabat PKU dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan kembali di segmen berikutnya, yaitu segmen yang terakhir. Segmennya apa dok? Nggak tahu ya. Ya, jadi segmennya adalah netizen bertanya, praktisi menjawab. Wah, silakan. Ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Setelah ini kita akan kembali lagi. Tentunya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya. Segmen netizen bertanya, praktisi menjawab ya. Nanti semua pertanyaan insya Allah jika waktunya cukup akan dijawab. Tapi mohon maaf ini mungkin waktunya tidak cukup karena yang datang pertanyaan itu banyak sekali dokter. Sudah dirangkum sama kru kita. Yang pertama langsung saja ya dok ya, dari @wara_2010. Sebentar. Oh ya, bisa keturunankah dok gemuk itu dan seberapa bahayanya anak yang obesitas? Nah mungkin tadi sudah dijelaskan sebenarnya tapi mungkin kurang paham atau bagaimana, monggo dok dijawab lagi. Untuk faktor genetik tentu ada, ya faktor genetik ada. Kegemukan, ada faktor genetik. Namun yang lebih penting lagi sebenarnya adalah faktor lingkungan. Ya, lingkungan itu maksudnya adalah makanan. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Nah, itu harus dimodifikasi. Kalau keturunan kan tidak bisa dimodifikasi. Nah, maka kita menyasar pada faktor yang dapat dimodifikasi. Apa? Yaitu perilaku, gaya hidup, ya, pola makan, pola tidur, aktivitas fisik. Nah, jangan lupa bahwa justru anak-anak yang kurang tidur kadang-kadang atau seringkali menimbulkan kegemukan. Oh gitu dok. Berarti banyak tidur bagus. Nah, secukupnya. Ya waktunya istirahat. Kenapa Kak melek kok malah kurang tidur kok malah kurang tidur kok malah gemuk, ngemil. Nah, waktunya tidur belum tidur malah ngemil, lah itu sering menimbulkan kegemukan. Juga hormonal kurang baik kalau dia banyak melek.